Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tochi Marino Zalfira dengan NIM 220800093. Ingin membacakan hasil dari laporan praktikum yang dilakukan pada hari dan tanggal 27 Oktober 2022 dengan judul praktikum mengukur luas sederhana. Adapun lokasi pada saat praktikum yaitu di depan lapangan Rektorat UNP. Cuaca pada saat praktikum yaitu cerah. Dan adapun anggota kelompoknya yaitu pertama Tochi Marino Zalfira dengan saya sendiri, kedua Agusti Almi, ketiga Aprezi Zaki, keempat Septri Akil Novan Tamrin, kelima Della Permatasari. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu: satu, mahasiswa terampil dalam mengukur luas dengan menggunakan alat sederhana. Kedua, mahasiswa terampil dalam menunjukkan bangunan datar yang akan terbentuk dari pengukuran. Adapun dasar teorinya yaitu pengukuran jarak langsung biasanya menggunakan instrumen atau alat ukur jarak langsung, misalnya pita ukur langkah, alat ukur jarak elektronik, dan lain-lainnya. Jarak ini diperoleh dengan pita ukur secara mendatar adalah jarak datar atau biasa disebut horizontal. Jika pengukuran tidak bisa dilakukan dengan sekali pembentukan atau pembentangan pita ukur, maka jarak tersebut bisa dibagi dengan rumus D sama dengan S cos alpha. Dan jika beda tinggi antara ujung-ujung titik diukur, maka jarak datar dihitung dengan rumus D sama dengan S2 dikurang H2 dikali setengah. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu pertama yalon, kedua pen ukur, ketiga pita ukur, keempat kompas, kelima Helmsty, dan 6 rompi. Adapun langkah kerjanya yaitu pertama, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, buat alat dan tanda tangan dosen yang mengajar. Ketiga, bawa alat yang dibutuhkan dan pergi ke lokasi. Dan pengukurannya itu pertama, menentukan titik-titik yang akan diukur luas daerahnya. Kedua, pancangkan pen ukur di tiap titik yang telah ditentukan. Ketiga, selanjutnya buat garis ukur lurus yang memotong area yang ditandai oleh pen ukur dengan bantuan yalon. Yang keempat, bidik dari titik pengukuran ke garis lurus menggunakan yalon sehingga antara titik pengukuran terhadap garis lurus membentuk sudut 90 derajat atau biasa kita sebut dengan siku-siku. Adapun sketsanya yaitu seperti di gambar. Kami praktikum yaitu di depan gedung rektorat, dan data praktikum kami dapatkan yaitu antara P ke P1 ke P2 yaitu 4,1 meter, dan P2 ke P3 3,6 meter, P3 sampai ke P4 3,5 meter, dan begitu pun seterusnya. Adapun dari P1 ke P7 yaitu jaraknya 16 meter. Dan pada saat praktikum kami menentukan seperti ini, yaitu P A sejajar sama P2, P10 sejajar dengan B, P9 sejajar dengan D, P3 sejajar sama C, P4 sejajar sama E, P8 sejajar sama F, P5 sejajar sama G, P6 sejajar sama P7. Dan dari sana kita bisa membentuk bidang-bidangnya, yaitu ini bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, bidang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan ke-9. Lebih tepatnya sebagai berikut. Ini adalah lembar kerja, yaitu inilah gambaran yang pada saat kami lakukan di lapangan dengan angka-angkanya. Dan dari sini kami mendapatkan perhitungan, yaitu luas bangun datar ini adalah siku-siku, trapesium persegi, siku-siku yaitu segitiga, ini trapesium dan segitiga kembali. Dan setelah mendapatkan semua angka, barulah kita masukkan ke dalam rumusnya, yang mana itu termasuk ke dalam pengolahan data. Adapun pada saat pengolahan data kami mempunyai 3 pengolahan. Yang pertama, perhitungan skala. Jarak titik P1 ke P7 yaitu 16 meter. Maka dari semua hasil dibagi dengan 100, maka itulah jarak pada skala seperti gambar tadi. Dan di sini pembacaan skalanya yaitu P1, P2 yaitu 4,1 cm dan seterusnya, atau lebih tepatnya sebagai berikut. Ini adalah gambaran dari skalanya. Ini adalah skala yang kita tuangkan ke dalam gambar ke dalam lembar kerja, karena jika kita tetap mengambil meter, maka itu tidak akan muat ke dalam lembar kerja. Yang mana skala yang kami gunakan yaitu 1:100. Dan kedua, perhitungan Pitagoras. Pitagoras yang kami pakai yaitu masing-masing bangunan datar dicari kemiringannya, yaitu P2 ke C seperti gambar kami mendapatkan 4,75, P4 ke C 4,08, P4 ke
ke G 3,46, P5 ke P7 5,08, P9 ke F 4,81, P9 ke B sama dengan 4,70 cm pada saat peta, tapi kalau misalnya di aslinya itu meter. Yang ketiga, perhitungan luas bangun datar ya, seperti tadi gambar pertama yaitu gambar siku-siku. Maka luas dari rumus siku-siku itu setengah alas kali tinggi. Alasnya itu 3 dikali 3,1 sama dengan 4,65. Atau lebih tepatnya seperti ini, 3 dikali 3,1, maka kita dapatkan sisi miring ini kita dapatkan. Dan gambar kedua itu luas trapesium, setengah dikali posisi sejajar dikali tinggi, setengah. Dan sisi sejajarnya yaitu P2 ke A, P3 ke C. Dan ini ditambahin dikali sama tinggi. Tinggi di sini ada 3,6, maka didapatkan hasil 14,51. Dan lanjut ketiga, sama seperti tadi, setengah dikali sisi sejajar dikali tinggi. Setengah dikali 3,6 ditambah dengan 2,1 dikali dengan 3,5. Ini adalah perumpamaannya itu tinggi. Maka didapatkan hasil 9,15. Gambar keempat juga begitu. 2,1 ditambah 2,8 dikali 2,7, 8,77. Gambar kelima adalah persegi. Maka persegi sisi kali sisi. Di sini adalah 4,25 dikali 3,7. Maka didapatkan hasil 15,72 meter kuadrat. Gambar ke-6 kembali lagi kepada segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. 3,2 dikali dengan 3,5. Dan trapesium seperti tadi 3,75, 3,35 yaitu tingginya. Ini 3,5, 3,3. Ini ditambahin dapat 12,80. Dan selanjutnya gambar ke-8 yaitu tuh sama seperti tadi, trapesium setengah dikali 3,3 ditambah 3,5 dikali 3,5. Dan ini adalah kembali lagi kepada segitiga, yaitu setengah dikali 3,5 ditambah dengan 2,9. Yang mana kenapa 2,9? Karena F ke P7. Adapun hasil dari pengolahan datanya yaitu sebagai berikut. Jarak pada peta dimasukkan ke dalam lembar kerja menjadi 1:100, skalanya menjadi berubah 4,1 meter, contohnya berubah jadi 4,1 cm, dan begitulah seterusnya. Ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja. Adapun kesimpulan pada praktikum ini yang kita dapatkan, pertama pada praktikum ini diperoleh titik P1 sampai P7 diantaranya pada titik A sampai G. Untuk menentukan masing-masing titik memiliki sudut 90 derajat, yaitu dengan cara plus 90 atau min 90 dari sudut sebenarnya. Ketiga, perhitungan dilakukan 3 kali, yaitu perhitungan skala, Pitagoras, dan luas bangun datar, seperti perhitungan tadi. Yang keempat, setiap titik-titik akan membentuk bangun datar, dan kebetulan pada praktikum kali ini cuma membentuk 3, yang mana segitiga, trapesium, dan persegi. Adapun saran yang kami dapatkan pada praktikum kali ini itu pertama, memperhatikan kondisi alat. Kedua, jangan lupa safety. Ketiga, perhitungan akan dihitung berdasarkan data. Jadi usahakan menghitung dengan teliti agar tidak ada terjadi kesalahan data ataupun terjadi kesalahan angka. Karena dari kesalahan itu akan berakibat kesalahan penghitungan. Baiklah, itulah hasil dari laporan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.